Halo semuanya, pada video kali ini, mata ketiga akan coba mengupas perjalanan umat manusia. Apakah semua perjalanan ini telah diatur oleh suatu kekuatan yang tidak terlihat di belakang kita? Jika ini memang dilakukan oleh mereka, ini suatu skenario yang sangat menakutkan dan mengerikan. Coba kita simak apa isi ramalan tersebut dalam majalah The Economist. Majalah The Economist adalah majalah mingguan ekonomi Amerika yang terkenal. Majalah ini adalah salah satu majalah utama yang isinya terutama melaporkan ekonomi dunia. Namun hanya sedikit orang telah memperhatikan bahwa majalah ini juga merupakan buku ramalan. Sebenarnya sejak lama, di akhir setiap tahun majalah akan menggunakan sampul untuk memprediksi peristiwa besar tahun berikutnya. Sebagai majalah ekonomi, semua pembacanya mengira hal ini adalah umum, biasa-biasa saja. Sebuah majalah menerbitkan prediksi itu adalah normal. Baru pada tahun 2019, ada orang yang memperhatikan kebiasaan sebelumnya. Majalah ini hanya menggunakan foto untuk memprediksi peristiwa di masa lalu, dan tiba-tiba berubah menggunakan Vitruvian Man atau manusia Vitruvian karya Da Vinci sebagai sampulnya. Kemudian menempatkan 4 penunggang kuda pelambang dunia kiamat dalam gambarnya, sehingga dalam sekejap semua orang mendiskusikan apa yang ingin diungkapkan oleh majalah itu. Manusia Vitruvian adalah sketsa karya Maestro Leonardo da Vinci yang dibuat sekitar tahun 1487 hingga 1490. Sketsa tersebut diilhami dari karya arsitek Romawi kuno Marcus Vitruvius Folio yang mendeskripsikan bentuk manusia yang sempurna dalam hal geometris, sumber inspirasi bagi banyak seniman Renaissance. Vitruvian Man adalah gambaran tubuh yang ideal dari seorang pria. Setidaknya begitu kalau menurut sebagian pendapat. Ensiklopedia Britannica menyatakan bahwa Leonardo membayangkan bagian gambar besar dari tubuh manusia yang telah ia terjemahkan melalui gambar-gambar anatominya, di mana Vitruvian Man sebagai kosmografi mikrokosmos. Ia percaya cara kerja tubuh manusia sebagai analogi untuk cara kerja alam semesta. Lingkaran dalam sketsa tersebut menunjukkan eksistensial spiritual, sedangkan yang persegi menunjukkan eksistensi material. Pemikiran ini menciptakan konsep yang disebut The Great Chain of Being, di mana yang berada di puncaknya adalah Tuhan, sedangkan pada tingkat paling rendah adalah setan. Namun sampai sekarang, rasanya belum ada yang 100% yakin atas makna dari sketsa Vitruvian Man. Mungkin inilah The Da Vinci Code yang sebenarnya. Dalam pembahasan utama waktu itu, yang terlewatkan hanya terenggiling. Karena semua orang merasa terenggiling adalah yang paling tidak penting dalam gambar ini. Namun pada akhir tahun 2019, virus mahkota baru meledak dengan cepat di seluruh dunia. Di antara inang yang diduga membawa virus ada binatang terenggiling. Yang lebih menyeramkan adalah ketika orang melihat ke belakang dan menyelidiki dengan cermat, mereka menemukan bahwa pemegang saham terbesar majalah itu adalah keluarga Rothschild, sebuah keluarga misteri yang menguasai 50% kekayaan dunia. Yang terpenting adalah setelah 2019, majalah Economist ini seperti biasa tetap menerbitkan majalah 2020 dan 2021 di sampul majalah-majalah ini. Orang-orang sekali lagi menemukan beberapa prediksi yang akurat. Lantas masalah apa saja yang diprediksi majalah ini juga? Dan yang sangat terpenting adalah bahwa peristiwa yang diprediksi oleh majalah tersebut adalah sesuatu yang akurat dan belum terjadi. Sebelum video hari ini dimulai, sekali lagi gerakan tangan Anda dan tekan tombol berlangganan atau subscribe agar Anda tidak ketinggalan video mata ketiga lainnya. Hari ini, kami akan coba mengupas hal-hal penting buat Anda sekalian yang bersumber dari ramalan majalah. Ramalan yang begitu menyeramkan hingga bisa membuat bulu kuduk berdiri setelah ramalan dalam kartu Illuminati. 2019, sekitar 1500 tahun yang lalu, polimet terkenal Leonardo da Vinci melukis manusia Vitruvian Uomo Vitruviano di De Architectura untuk mengekspresikan proporsi sempurna sebagai manusia ideal. Pada 2019, itu bertepatan dengan peringatan 500 tahun kematian Leonardo da Vinci. Maka The Economist menerbitkan majalah yang mengejutkan dunia dengan Vitruvian Man, karya Da Vinci sebagai sampulnya.
Majalah ini diluncurkan pada November 2018. Mohon perhatikan waktu ini yang akan digunakan untuk selanjutnya. Dunia pada saat November 2018, meskipun dapat dikatakan bukan dunia yang damai, namun dunia ini masih menjadi nostalgia dibandingkan dunia saat sekarang. Jika kita balik melihat ke belakang dan coba menjelajahi peristiwa dunia di tahun 2018, kita akan melihat beberapa peristiwa yang terjadi. Misalnya Perang Dagang Sino-AS, KTT-AS, Rusia, dan lain-lain. Pada akhir tahun yang sama, majalah itu mendesain sampul untuk peralihan tahun 2019 dengan memakai mantan Presiden Amerika Serikat Trump sebagai simbol, panda Tiongkok, dan bahkan Putin. Ini adalah hal-hal yang sangat masuk akal, akan tetapi dalam sebuah gambaran yang dapat diterima dengan akal sehat, orang-orang menemukan beberapa hal yang tidak masuk akal. Misalnya sebuah peristiwa besar yang terjadi di Indonesia dan tidak dilupakan oleh kita semua, yaitu pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 9 malam, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda di Indonesia tiba-tiba meletus dan menyebabkan tsunami setinggi 5 hingga 13 meter yang menewaskan 430 orang dan melukai lebih dari 7.200 orang. Sekitar 40.000 orang mengungsi. Keesokan harinya pemerintah setempat segera mengecek data di satelit. Mereka kemudian mengetahui bahwa tsunami ini disebabkan oleh tanah longsor yang tenggelam ke dasar laut saat terjadinya letusan gunung berapi. Secara kebetulan, bahwa gambar tersebut telah dimuat oleh majalah The Economist pada tahun 2019. Pada gambar itu muncul pola gunung berapi. Asap di sebelah gambar gunung berapi menunjukkan bahwa gunung berapi sedang meletus, dan bulan tepat di atas gunung berapi menunjukkan waktu terjadi letusan adalah di malam hari. Bahkan satelit yang mengklarifikasi penyebab tsunami juga ada di gambar. Meskipun itu adalah sebuah majalah yang memprediksi kejadian 2019, tetapi majalah ini beredar di pasaran pada bulan November 2018 dan letusan gunung berapi Krakatau terjadi pada bulan Desember. Apa yang ingin disampaikan oleh majalah itu? Apakah ia ingin mengingatkan kepada semua orang jangan terlewatkan prediksi dalam majalah itu karena ia memiliki informasi penting buat umat manusia di masa depan? Petunjuk. Seperti apa yang baru saja kami singgung, sebelum gunung berapi Krakatau meletus, ada orang yang telah memperhatikan bahwa pada majalah tahun 2019 muncul 4 penunggang kuda kiamat seperti yang dilukiskan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis oleh murid Yesus, Yohanes. Isinya terutama adalah catatan penglihatan Yohanes sejak meninggalnya Yesus. Orang-orang percaya bahwa fenomena penglihatan yang dijelaskan dalam kitab Wahyu akan terjadi satu persatu pada hari-hari sebelum dunia kiamat. Menurut catatan kitab Wahyu, dunia kiamat tidak akan datang secara instan. Dia akan melalui suatu proses yang mungkin untuk mengingatkan umat manusia. Dan 4 penunggang kuda di langit ini adalah langkah pertama dari dunia kiamat. Di antara 4 kesatria, urutan munculnya kesatria adalah sebagai berikut. Penunggang kuda pertama berada di atas kuda putih, membawa busur dan diberi mahkota, tampil sebagai sosok penakluk. Ini melambangkan wabah. Penunggang kuda kedua berada di atas kuda merah, membawa pedang, diinterpretasikan merupakan pencipta perang. Penunggang kuda ketiga berada di atas kuda hitam membawa timbangan, diinterpretasikan sebagai pedagang dan juga melambangkan kelaparan. Penunggang kuda keempat berada di atas kuda berwarna pucat atau kuning kehijauan, diberi wewenang atas seperempat bumi untuk membunuh dengan pedang, kelaparan, wabah dan melalui binatang buas di bumi. Ini melambangkan kematian. Karena 4 penunggang kuda dari kiamat mewakili awal dari dimulainya tahapan dunia kiamat, sehingga pada saat itu banyak orang berpikir, bagaimana mungkin majalah The Economist bisa memasang pola gambar aneh seperti itu di dalam penyambutan tahun baru. Beberapa netizen bahkan menemukan bahwa ada 1 dari 4 kesatria diubah menjadi patung Liberty di Amerika Serikat dan dia juga diduga telah memakai masker. Meskipun saat itu banyak orang berpikir itu adalah aneh, namun tidak banyak orang yang mengambil hati hal ini sampailah setelah wabah meledak. Orang-orang barulah mengerti mengapa patung Liberty memakai topeng. Lebih dari itu, beberapa orang bahkan menemukan bahwa orientasi 4 penunggang kuda adalah dari timur ke barat,
Ini juga sangat sesuai dengan arah penularan virus dari Wuhan, Tiongkok bagian timur dunia ke arah barat. Bahkan ada terenggiling yang diduga sebagai inang virus. Karena beberapa hal yang secara kebetulan sesuai dengan peristiwa yang terjadi, ini membuat banyak orang mulai memperhatikan majalah Economist, dan kemudian secara tidak mengherankan, majalah 2020 kembali muncul dengan ramalan yang luar biasa. 2020. Pada tanggal 5 November 2019, seperti biasanya majalah The Economist tetap menerbitkan ramalan untuk tahun depan, yaitu 2020, dan ramalan dalam kali ini, sampulnya ini adalah daftar periksa penglihatan. Dalam daftar ini, pertama yang terlihat adalah dunia pada tahun 2020, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa ini adalah gambar grafik tentang tahun 2020, dan pada gambar ini, hanya ada dua karakter yang berwarna, yaitu 2020 dan Vision. Perlu dicatat bahwa tahun 2020 dibedakan dengan dua warna. Saat itu, beberapa netizen mengartikannya. Hijau biasanya melambangkan harapan, sedangkan merah melambangkan bahaya. Apakah ini berarti tahun 2020 akan menjadi tahun campuran antara yang baik dan buruk? Perlu dicatat bahwa majalah ini adalah dirilis pada November 2019 dan epidemi belum meletus pada waktu itu. Tetapi majalah itu sudah mengingatkan bahwa tahun ini ditakdirkan sebagai tahun yang tidak seperti biasanya. Satu-satunya cara untuk memprediksi bencana tergantung pada apakah Anda dapat membacanya. Vision selain mewakili daya pandang, juga mewakili prediksi atau pandangan ke depan. Kata-kata seperti itu ditempatkan di bagian mata yang tampaknya menyiratkan bahwa melalui gambar ini, Anda akan melihat masa depan. Benar saja, ketika tahun 2020 berakhir, orang-orang menemukan bahwa sesuai prediksi dalam gambar ini, satu bencana pun tidak terelakkan. Selanjutnya kami akan menjelaskan urutan gambar tersebut. Setelah tahun 2020, yang kita lihat adalah Donald John Trump. Tulisan Brexit muncul langsung di bawah nama Trump. Yang aneh adalah pemilu Amerika di akhir tahun, Trump benar-benar kalah dari lawannya Biden dan dia kemudian meninggalkan tahta Presiden Amerika Serikat setelah pemilihan Presiden AS tersebut. Apa yang kita lihat setelah Brexit adalah AI. Pengusaha terkenal Elon Musk telah berulang kali menyebutkan bahwa dia khawatir manusia akan diserang oleh kecerdasan buatan di masa depan, dan solusinya adalah menggabungkan otak manusia dengan AI untuk menghindari dominan AI. Yang terjadi kemudian adalah pada Agustus 2020, Musk telah berhasil menanamkan chip di otak babi. Mungkin hari ketika otak manusia dan komputer digabungkan, itu benar-benar tidak lama lagi akan segera terwujud. Bencana alam. Apa yang terlihat setelah AI adalah Tokyo. Semua orang tahu bahwa Olimpiade tadinya akan diadakan di Tokyo pada tahun 2020. Jadi wajar saja Tokyo muncul di sini. Tetapi kemudian tiba-tiba muncul Mars dan climate atau iklim kata-kata yang aneh. Mengenai Mars, selalu ada rumor yang mengatakan bahwa jika pada suatu hari nanti bumi benar-benar tidak cocok lagi untuk tempat tinggal manusia, maka Mars akan menjadi rumah paling ideal bagi umat manusia. Oleh karena itu, ada spekulasi di internet bahwa kemunculan Mars adalah prediksi bahwa apakah bumi tidak lagi cocok untuk tempat tinggal manusia. Ada alasannya mengapa netizen memprediksi seperti ini. Karena setelah Mars, muncul kata iklim, sea dan recession, atau resesi ekonomi. Apakah Anda masih ingat beberapa bencana besar yang terjadi di tahun 2020 perubahan iklim yang menyebabkan bencana? Menyumbang hampir setengah dari semua bencana yang terjadi pada tahun 2020, termasuk kebakaran hutan Australia, kebakaran California Amerika, kebakaran Siberia, dan sebagainya. Daerah yang terbakar oleh kebakaran di atas telah memecahkan catatan dalam sejarah. Yang aneh adalah bahwa satu sisi masih menghitung kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, dan perbatasan lainnya memiliki hujan lebat yang sangat jarang terjadi. Beberapa negara Asia termasuk Tiongkok, Kyushu Jepang, Timur Laut India, dan lain-lain, semuanya telah mengalami dampak yang tidak sedikit. Di antara mereka, Tiongkok adalah negara yang paling terpukul. Menurut data, pada tahun 2020, 70% kabupaten dan kota di Tiongkok diterjang hujan lebat yang telah mempengaruhi 63 juta lebih kehidupan banyak orang di sana dan juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang tidak kecil. Semua kejadian ini telah muncul di majalah jauh sebelumnya.
Majalah itu bahkan menggunakan Xi untuk melambangkan pemimpin Tiongkok, Xi dari nama Xi Jinping. Dan setelah Xi diikuti oleh resesi ekonomi, mari kita lihat lagi visi kata-kata yang diungkapkan. Mas, climate, Xi, resesi ekonomi. Apakah itu muncul secara kebetulan? Dan semua ini belum selesai. Setelah resesi ekonomi, nama Perdana Menteri India Narendra Damodar Das Modi muncul. Menurut laporan keuangan terbaru, karena dampak epidemi, ekonomi India pada tahun 2020 mencatat kinerja terburuk sejak kemerdekaan, dan ini tampaknya sekali lagi membuktikan munculnya resesi ekonomi. Epidemi. Setelah Modi muncul Expo, namun ini biasa saja, karena Expo awalnya direncanakan akan diadakan pada tahun 2020, tetapi kemudian dibatalkan karena epidemi. Setelah Expo terlihat SDGs. SDGs dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada saat itu beberapa negara besar dunia berkumpul dan bersama-sama menyusun 17 perjanjian yang mencakup pemberantasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memastikan pengelolaan alam dan pertanian yang berkelanjutan. Tunggu. Jika Anda membaca semua tujuan dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa sustainable berkelanjutan selalu disebutkan dalam artikel. Tetapi sumber daya terbatas, tetapi pertumbuhan penduduk tidak terbatas. Lalu bagaimana kita bisa mencapai ekonomi berkelanjutan? Oleh karena itu, beberapa orang menganggap bahwa premis operasi berkelanjutan adalah untuk mengurangi pertumbuhan penduduk. Ini sejalan dengan tujuan yang diisukan dari tujuan tata dunia baru oleh Freemason Tiongkok. Kita coba kembali ke bagian table vision. Setelah SDGs, kita bisa lihat font dalam tulisan vision di antara font yang begitu sulit dilihat. Kemunculan vision seolah-olah mengingatkan semua orang bahwa masih ada informasi penting di sini. Benar saja, setelah vision RAT atau tikus muncul, kita semua tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun tikus untuk orang Tionghoa, jadi tidak heran pada awalnya. Baru setelah wabah meledak, orang-orang menafsirkan tikus untuk kedua kalinya. Beberapa orang menganggap bahwa tikus juga mewakili wabah, karena dalam sejarah telah berulang kali terjadi epidemi tikus yang parah. Epidemi wabah pertama pecah dari abad ke-6 hingga abad ke-8. Pada saat itu, total 25 juta hingga 100 juta orang terbunuh, mencakup 25% hingga 60% dari total populasi Eropa. Epidemi wabah kedua terjadi pada tahun 1347 dan juga menyebabkan 30% hingga 60% kematian orang Eropa. Dibandingkan dengan situasi yang melanda dunia saat ini, tampaknya ada kebetulan yang tak terkatakan. Sejak 2019 ke 2020, sampul majalah The Economist secara tepat terus-menerus memprediksi masa depan satu demi satu. Ini membuat orang harus berpikir apakah itu adalah analisis majalah yang tajam, sehingga dapat menebak kejadian satu demi satu secara tepat, atau masa depan kita sedang dikendalikan oleh sepasang tangan yang tidak terlihat, yaitu suatu tatanan dunia baru. Sebenarnya apapun alasannya, hanya akurasinya saja sudah layak kita pelajari. Episode mata ketiga berikutnya akan terus mengupas majalah The Economist 2021 untuk kita semua. Mungkin saja cara untuk mengubah masa depan berada di sampul majalah tersebut. Jika kalian suka dengan video mata ketiga, mohon bantuannya untuk subscribe dan share. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam.